Oke guys, selamat datang kembali dan saya adalah Julian Aditya ya, Ketua Direktorat Kampanye dan Digital DPD PSI Kabupaten Belitung. Jadi kita mau ngobrolin hal yang yang lagi sedang hangat-hangatnya di bulan ini Teh di manis hangat. Kabupaten Belitung, bukan teh manis hangat ya, yaitu tentang ada kabar nih bahwa kapal ISAP mau masuk di Kabupaten Belitung Timur. Hore. Bravo. Bravo ya. Kok bravo sih? Banyak orang yang marah loh di bravo loh. Parah ya. Ken apa Ken? Ya eh, kita nggak bahas tentang itunya, kapal isapnya itu. Kita nggak bahas soal kewenangannya. Karena ini melibatkan pemerintah daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintah pusat di Indonesia ini. Dan itu ngomonginnya ribet. Gue bukan anggota dewan. Dulu gue pernah jadi anggota dewan, cuman nggak Dalam mimpi. anggota dewan masjid. Nah, gue cuman mau ngomongin kenapa sih kapal isap itu terasa lebih menakutkan dibandingkan pertambangan laut sebelumnya yang pernah terjadi di Kabupaten Belitung. Ya, Belitung pernah ditambang laut sebelumnya, Pulau Belitung, yaitu dengan kapal keruk, Kerok. kapal kerok atau kapal keruk ya. Ya, kapal keruk ini buatan Belanda dan dulu ada satu di Pantai Tanjung Pendam tuh yang dihibahkan dari PT Timah, tapi sayangnya udah dipotong-potong dan dijual besinya ya, karena dengan alasan pemerintah daerah nggak mampu memeliharanya karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi itu udah cerita dari beberapa tahun yang silam lah. Oke guys, sekarang kenapa kapal isap terasa lebih menakutkan dibandingkan kapal keruk itu sendiri? Karena dia menghisap. Pas karena satunya menghisap, satunya mengerok gitu ya. Ya paling kapal kerok buang angin bang, itu kerokan. Bukan kapal keroknya. Begini guys. Penambangan timah dengan kapal keruk itu jalurnya terbatas. Jalurnya terbatas karena mereka kapal keruk itu menggunakan sistem mangkok yang sangat banyak gitu. Terus kemudian mangkuknya dan Mengeruk peralatan tanah, itu pasir. dikerok di tanah, satu jalur itu aja, hanya satu jalur yang dilewatin dia. Dan kalau settingannya itu memang misalnya 20 meter, mereka tuh nggak akan bisa lebih jauh dari itu, tetap 20 meter itu sendiri. Jadi misalnya ada cadangan timah nih, ada cadangan, yang namanya cadangan timah kan nggak akan rata di kedalaman 20 meter mulu gitu ya. Ada yang kedalaman timah di 23 meter, 24 meter, itu nggak akan bisa diambil dari kapal kerok karena mereka itu flat, jalan gitu aja, Kaku. kaku gitu kan, yang kayak biduan nggak digaji gitu loh, kaku. Biduan nggak digaji. Nah, kapal isap kapal isap itu Biasa aja daya menghisap. bukan kapal isap itu daya jangkaunya Lebih jauh. jauh lebih jauh gimana sih bahasanya, Lebih jauh dan lebih dalam. lebih jauh dan lebih dalam dan bisa disetel, itu yang namanya cutter section. Nah, peralatan untuk selang raksasa itu mengorek-ngorek bumi dengan bornya yang amat besar, kemudian dihisap menuju kapal. Ada terumbu karang di situ, nggak bodoh amat. Ada putri duyung di situ, bodoh amat. Habis keremis. Ya, kremis atau kerang-kerang itu bodoh amat juga. Ekosistem rusak. Ekosistem rusak. Dan yang namanya selang itu bisa ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Ada yang bilang bahwa aman kok, di mana Di penumpang. di mana cutter section dari kapal isap ini hanya bisa di setel flat kayak kapal kerok. Pertanyaannya, apa iya bakalan begitu? Ini cadangan timah loh. Di mana puluhan sampai ratusan miliar rupiah bisa didapatkan dalam satu hari nambang. Apakah mungkin godaan keserakahan itu nggak akan terjadi? Itu, Pasti terjadi. itu. Dan apakah mungkin pertambangan itu akan tertib berada di jalur? Ini dunia tambang, dunia yang penuh sekali dengan Judi. apa ya, taktik
taktik-taktik untuk mencari duit. Ini yang bermasalah karena kapal kerok itu jalurnya ya udah flat begitu aja, sedangkan kapal isep Isap. kapal isep kapal isep yang isep ya. Sesuai imut lah. Lu pernah nggak sih isep? Oke, gitu ya. Itu salah satu potensi bahayanya kapal isap atau kapal hisap. Yang jelas merusak ekosistem. Yang jelas itu merusak ekosistem dan mereka bisa mobile sekali. Tingkat mobilenya untuk penambangan itu sangat Dan juga luar biasa. tidak akan bisa merangkul masyarakat lokal untuk bekerja. Merangkul, Karena peralatan tersebut termasuk modern. ya. Dan orang-orang tertentu yang hanya bisa menjalankannya. Ini yang menjadi masalah, guys. Seperti suara seseorang di samping saya. Soal ketenaga Akankah kerjaan. Ada lowongan kerja. Nah, pertanyaannya bagus tuh. Akankah ada lowongan kerja yang banyak dari kapal isap? Untuk masyarakat lokal. Jadi di sini kapal isap ini rata-rata buatan Thailand. Kapal isap ini Thailand. rata-rata buatan Thailand, ya. Dioperasikan. Kalau kejadian di Bangka itu banyak juga kru-kru kapal isap yang diambil bukan dari penduduk lokal, tetapi impor tuh dari Cina, dari Thailand. China, dari Ya, Thailand. apalagi sekarang ini. Yang pasti mereka sudah memahami. Apalagi ada kebijakan di mana sekarang ini secara global orang dari satu negara itu bisa aja bekerja di negara lain apabila pemerintah mereka juga memang mau gitu. Ya, semuanya karena Dan sudah keputusan dari pusat, bro. ya, ini ancaman. Penduduk lokal bisa ikut menambang kalau ada demo. ikut nambang nih kalau mereka mau ikutan nambang gitu kan. Tapi Ini kan kapal hisapnya belum ada. kalau ada nanti masyarakat juga bisa menambang melalui tambang inkonvensional Akan kecil. ada sepertinya. Ya, iya bakalan ada karena nggak mungkin pemerintah daerah mengatakan no buat penambang lokal. Walaupun tambang itu inkonvensional. Ya, tidak dapat nega ya terpaksa tega gitu. Itu Ya. slogan. Atau dalam kata lainnya, walaupun tambang itu ilegal yang dimiliki oleh rakyat ini, ya pemerintah daerah nggak mungkin mencegah mereka kan. Yang gede aja boleh, Apalagi yang kecil. yang kecil masa yang kecil ditangkap, yang berbasis perusahaan enggak. Itu akan lebih enggak adil lagi. Dan inilah dilemanya. Satu sisi bisa aja tuh kapal isap diresmikan menjadi penambangan yang legal. Tapi di satu sisi, tambang inkonvensional lepas pantai yang muncul tentu aja berstatus ilegal. Tapi disinilah tambang yang dimiliki rakyat kecil. Gitu loh. Bagaimana perasaan misalnya sebagai masyarakat di mana tambang yang berbasis pengusaha boleh, sedangkan tambang yang berbasis masyarakat kecil akan ditangkepin terus. Dirazia. Tapi di satu sisi lainnya tambang inkonvensional lepas pantai ini jaraknya itu bahkan lebih dekat dari garis pantai dibandingkan tambang yang dengan kapal hisap ini sendiri. Cuma kan nggak mungkin gitu loh. Pengusaha boleh masuk, masyarakat enggak. Artinya ini menutup potensi pelanggaran hukum lainnya. Ya udah, as long as you live, ya udah, as long kapal hisap itu sendiri tetap berjalan lancar, oke lah, masyarakat silakan masuk. Ekosistem semakin bertambah rusak karena yang di garis bibir pantai pun dihajar juga. Selama masih ada deposit timah di pantai tersebut. Jadi bukan hanya efek terhadap ekosistem dan lingkungannya juga, kehadiran kapal isap memberikan efek domino hingga sampai ke masalah ketenaga kerjaan dibandingkan dulu orang menambang dengan kapal keruk buatan Belanda itu. Ini buah si malakama, tetapi untuk kebijakan bisa atau tidak bisanya kapal hisap ini datang ke Kabupaten Belitung atau Kabupaten Belitung Timur itu kompleks. Selama ini orang pasangan calon segala macam itu
menjadikan ini sebagai bahan kampanye mereka. Enggak untuk Stop di Pulau kapal Belitung, isap. stop kapal isap, menolak kapal isap, anti kapal isap. Finally, kalau misalnya pusat sudah berbicara, mau bagaimana lagi? Dan di video berikutnya, gua akan ajarin teman-teman bagaimana cara menelaah kalimat-kalimat kampanye. Bukan gua. Ya, aku akan ngajarin gimana caranya menelaah kalimat-kalimat kampanye pasangan calon atau siapapun yang telah terjadi selama ini. Karena bagaimanapun PSI sebagai partai harus bisa memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Oke guys. Jadi di penghujung acara ini Iya Bu nih. mau tahu siapa yang mau berbicara No. soal siluman? No. People want to see you first. I don't use lipstick. Oh, dia tidak pakai gincu katanya. Luar binasa ya. Gue Julian Ditya. Thank you. Gue siapa aja. Dan siapa aja di sini.